Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nuran Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan nur yang pertama kali itu adalah menciptakan nur nabimu. Dan nur Nabi Muhammad ini dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua makhluk wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, hewan-hewan melata, hewan-hewan yang terbang, dan semua yang ada di lautan, semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diciptakannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita wajib bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang kafir saja, Abu Lahab, yang mana dia kafir sewaktu dikasih kabar gembira oleh salah satu budaknya yang namanya Suwaibah, begitu datang, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Abu Lahab bergembira, lalu dia dengan seketika memerdekakan budaknya yang memberikan kabar tersebut, dan akhirnya dimimpikan oleh seorang ulama, kalau tidak salah sahabat, bahkan Abdullah bin Abbas, beliau bermimpi bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Lahab ditanya, wahai Abu Lahab, kenapa engkau setiap hari Senin dimudahkan, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan engkau adalah orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tabat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran calon neraka, ahli neraka, tidak mungkin masuk surga. Tetapi ternyata Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai Abu Lahab? Karena saya, kata Abu Lahab, sewaktu Nabi Muhammad dilahirkan, saya bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Bergembira yang sesaat, kegembiraan yang sebentar saja. Abu Lahab lalu memerdekakan budaknya, dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Abu Lahab yang kafir saja diringankan siksanya oleh Allah, bagaimana dengan kita, ya orang yang iman kepada Nabi Muhammad, bahkan kalian sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat dari siksa neraka. Kita siapkan hati kita untuk bergembira kelahiran Nabi Muhammad sebentar lagi. Sehingga kata ulama dikatakan, idza kana hadza kafirun ja'adhamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Kata ulama, jika kafir saja, jika ini idza kana hadza, siapa Abu Lahab itu orang kafir saja diringankan siksanya oleh Allah, bagaimana dengan kita yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suatu ketika beliau menangis menitikan air mata dan memandang begitu jauh, seolah-olah beliau memandang ke tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ishtaqtu li ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Lalu para sahabat bertanya, awalasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu? La, tidak, kalian bukan kekasih-kekasihku, bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau cintai itu ya Rasulullah, yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Yaitu adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bi, orang-orang yang iman kepadaku, walam yarawni, tapi mereka tidak melihat aku. Orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai hanya kita, akan tetapi iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kita pernah rindu kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kiranya jika Nabi Muhammad ada di depan kita? Apa yang akan kita ungkapkan kepada Rasulullah SAW? Lau kana bainanal habib, kalau di antara kita ada Nabi Muhammad Al-Habib yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad.
Jadi kelahiran Nabi ini kebanggaan, kesenangan yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk. Sehingga ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan dilahirkan, apa yang terjadi? Fahtazal arsyu toroban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan. Diceritakan bahwa nur Nabi Muhammad ini dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Lalu pindah min sulbi Adam wa min Nuhin wa min Ibrahim, terus pindah intakala sampai akhirnya ke tubuhnya atau ke jasadnya yang namanya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini mempunyai anak laki-laki banyak. Beliau nadar, andaikan nanti lahir lagi dan ternyata laki-laki akan saya sembelih. Begitu lahir ternyata laki-laki. Tetapi melihat wajahnya berbeda dengan kakak-kakaknya. Ganteng, bercahaya. Kenapa? Karena membawa nur Nabi Muhammad SAW, dikasih namanya Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib ini pusing. Karena apa? Dia sudah nadar, kalau lahir anak laki-laki lagi akan saya sembelih. Ternyata lahir laki-laki. Akhirnya dia bikin undian, diundi. Siapa yang keluar, dia yang disembelih. Begitu dikoclok, keluar Abdullah lagi namanya. Gak jadi, masukin lagi. Dikoclok lagi, keluar Abdullah lagi. Ketiga kali tetap Abdullah. Sementara Abdul Muthalib ini nggak mau menyembelih siapa? Abdullah. Akhirnya beliau datang ke satu kiai, kalau zaman sekarang mah, kiai bagaimana solusinya? Saya ini nadar begini. Oh ya sudah, menyembelih apa? Untuk gantinya menyembelih unta, 100 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib nyari unta 100 dan disembelih. Sampai-sampai dikatakan Abdul Muthalib itu hampir jatuh miskin gara-gara membeli 100 ekor unta sebagai ganti supaya tidak menyembelih Abdullah. Akhirnya Abdullah tumbuh dewasa. Ditanya sama ayahnya Abdul Muthalib, wahai Abdullah, ya ayah, apakah kau ingin menikah? Pengenlah, saya normal ya Rasul, ya wahai ayah. Nah. Apakah kamu sudah punya calon? Belum. Pernah pacaran? Tidak. Sayyid Abdullah nggak pernah pacaran dan nggak pernah punya impian atau membayangkan melihat mencari perempuan, nggak pernah sama sekali. Kata Abdul Muthalib, kalau begitu bagaimana kalau ayah carikan? Boleh ayah. Kiranya yang menurut ayah baik, insya Allah saya pun ikut baik. Kalau sekarang kan itu kan zaman Siti Nurbaya. Ya, kalau sekarang udah zaman apa? Sekarang nggak mau anak-anak dijodohkan itu, ya. Akhirnya dicarikan oleh Sayyid Abdul Muthalib ini, dapatlah seorang perempuan yang namanya Aminah bintu Wahab. Orangnya cantik, masya Allah, luar biasa, ya, akhlaknya baik. Akhirnya dinikahkanlah Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Begitu menikah itu di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi nikahnya di bulan apa? Di bulan Rajab. Setelah menikah di malam pertama, Allah Subhanahu wa taala kasih kecerdasan kepada Sayyid Abdullah. Dan ketika mendengar kabar bahwa Sayyid Abdullah ini menikah dengan Sayyidah Aminah, ada sekitar 100 lebih perawan yang pingsan gara-gara Sayyid Abdullah menikah. Waktu saya menikah, kambing yang pingsan. Kenapa? Semua perempuan-perempuan di Mekah, mereka membayangkan, menginginkan, bermimpi siang dan malam, berdoa agar bisa menikah dengan siapa? Sayyid Abdullah, karena ganteng, gagah, berwibawa, bercahaya. Ternyata dapat seorang perempuan dari kampung namanya Aminah yang bukan dari daerah situ, sehingga begitu terdengar kabar bahwa Sayyid Abdullah menikah, pingsan 100 perempuan, 100 perawan. Dalam kitab apa saya lupa itu disebutkan, ya. Di malam pertama Allah kasih kecerdasan kepada Sayyid Abdullah. Apa kata Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah? Wahai ayang beb,
Wahai Aminah, igtasili watatohari. Mandi Aminah. Belum apa-apa udah suruh mandi. Kalau pengantin-pengantin di Indonesia gimana? Mandinya nanti subuh. Ini bukan. Begitu masuk kamar, apa yang dikatakan Sayyid Abdullah? Wahai Aminah, igtasili, mandilah engkau wahai Aminah. Watatohari, dan bersucilah engkau wahai Aminah. Kenapa? Karena Sayyidah Aminah akan menerima nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus suci. Akhirnya Sayyidah Aminah mandi dan bersuci, bersih-bersih. Akhirnya pindahlah itu nur dari sulbinya siapa? Sayyid Abdullah kepada kepada Sayyidah Aminah. Setelah itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, kok enggak head. Kata Sayyidah Aminah, wahai suamiku Abdullah, ya saya kok enggak head ya, dulu kan enggak ada tespek. Ya. Jadi biasa saja berjalan, ternyata kok 2 bulan tidak menstruasi. Jangan-jangan saya ini sudah hamil. Senang Sayyid Abdullah, bergembira. Saking senangnya, kalau begitu saya beberapa hari ke depan akan persiapan mau berangkat ke Madinah untuk apa? Untuk mencari korma yang paling bagus. Karena waktu itu korma yang paling bagus ada di Madinah. Inilah suami yang baik. Suami yang baik begitu dengar istrinya hamil langsung mempersiapkan popok, pempes, apa itu dan sebagainya. Nah, itu suami yang baik. Ini Sayyid Abdullah begitu. Sudahlah Sayyid Abdullah, wahai sayangku, masih lama. Ini baru 2 bulan. Enggak, saya harus mempersiapkan dari sekarang. Ini adalah anak kita. Anak pertama kita yang luar biasa. Saya harus mempersiapkan dari sekarang. Kata ayahnya Abdul Muthalib, Abdullah, sudahlah nanti saja gampang. Masih lama kali, ini baru 2 bulan. Kata Sayyid Abdullah, enggak ayah. Saya harus pergi ke Madinah dan saya akan cari kurma yang paling bagus dari sekarang untuk persiapkan. Hanya Sayyid Abdullah maksa. Berangkatlah Sayyid Abdullah pamit kepada istrinya. Jaga baik-baik ya, saya akan pergi ke Madinah untuk mencari kurma yang paling bagus. Berangkatlah Sayyid Abdullah ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Sayyid Abdullah ini ada rencana, sudah beli kurma dan sebagainya, mau pulang, mau balik. Ternyata beliau sakit, tambah hari bukan tambah sehat, malah tambah parah, sehingga beliau merasa umurnya tidak lama lagi. Lalu akhirnya beliau membuat surat kepada istriku tercinta Aminah di Madinah. Kayaknya saya suamimu ini sudah tidak lama lagi akan hidup di dunia. Saya dalam keadaan sakit dan tambah hari bukan tambah sehat tapi tambah parah. Saya titip tolong jaga dirimu baik-baik wahai Aminah, dan tolong jaga anak kita nanti sewaktu lahir, didik dengan baik wahai Aminah. Tertanda suamimu Abdullah, Madinah tanggal sekian. Ya, dimasukin ke kurma, tolong bawain ini kurma ke istri saya. Sayyidah Aminah di Mekah, beliau nongol lagi, lihat lagi ke jalan, mana ini ada rombongan datang, Pak, rombongan dari mana? Dari Madinah. Mana Abdullah suami saya? Oh nggak tahu, saya nggak kenal, nggak ketemu. Begitu setiap hari. Datanglah suatu ketika rombongan, begitu datang ada yang kenal namanya Aminah. Saya Aminah. Oh iya, ini ada titipan dari suamimu. Senang Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena ada kabar. Dulu kan nggak ada telepon ya, nggak ada WA, nggak ada video call. Senang dapat kabar, dapat kiriman kurma. Dibuka kurmanya, bagus kurmanya dibuka. Ternyata di dalamnya ada surat. Dibaca, dari suamimu Abdullah di Madinah. Begini, tolong jaga. Nangis Sayyidah Aminah. Yang beliau sedihkan apa? Beliau ini pertama masih syahrun asal, masih bulan madu. Ya, masih pengantin baru 2 bulan. Setelah itu ditinggal suaminya, meninggal dunia, dan yang paling sedihnya apa? Gak tahu di mana kuburannya. Itu yang dipikirkan oleh Sayyidah Aminah. Akhirnya walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna 2 bulan, meninggallah ayahnya
Tufiya bil Madinah, di Madinah siapa? Abuhu, ayahnya Abdullah. Berjalan beberapa bulan terus, hamilnya terus berjalan. Sayyidah Aminah mimpi ketemu dengan Nabi Adam. Kata Nabi Adam, wahai Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau wahai Aminah sedang hamil dengan sayyidil alamina, pemimpin seluruh alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik manusia. Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan, maka berilah nama ketika sudah melahirkan dengan nama Muhammad. Satuhmatu uqbah, maka akan dipuji oleh seluruh manusia. Datang nabi ini memberikan ucapan selamat. Selama dalam hamil ini Sayyidah Aminah mimpinya ketemu dengan para nabi. Nah, kalau ada orang lagi hamil mimpinya ketemu hantu, genderuwo, nggak tahu anaknya mau jadi apa itu nanti. Ya. Ini mimpinya ketemu dengan siapa? Dengan para nabi, orang-orang baik semuanya. Dan Nabi Adam dan yang lainnya sudah ngasih tahu, pokoknya nanti kalau lahir kasih nama Muhammad. Dah, walamma tamma min hamlihi ala rajhi tis'atu asyurin qamariyah wa analiz zamani ayyan jaliya anhu soda. Begitu sudah 9 bulan Nabi Muhammad akan lahir. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad akan lahir? Fahtazal arsyu turaban wastibsyara wazadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalati samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjidan wastighfara. Arsy bergetar, semua bergembira kelahiran Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat beristighfar, ada yang bertasbih subhanallah. Kenapa? Mereka selama ini dengar Muhammad, tapi dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Cuman kabar-kabar saja. Muhammad adalah kekasih Allah, makhluk yang paling mulia. Kita diciptakan dari Nabi Muhammad, dari nur Nabi Muhammad. Tapi mana Muhammadnya? Sehingga mereka ini menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun mereka. Bahkan cahaya Nabi Muhammad SAW itu pernah ngobrol Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Jibril, kamu pernah nggak melihat cahaya yang setiap 70.000 tahun sekali cahaya itu akan kelihatan? Oh ya, saya melihat, dan saya pernah melihat 70.000 kali. Cahayanya setiap 70.000 tahun sekali keluar, cuman 70.000 tahun cuman sekali, dan saya sudah melihat 70.000 kali. Kata malaikat Jibril, kamu tahu nggak? Itu adalah saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, Masya Allah, semua makhluk bergembira. Sampai-sampai wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua makhluk, anjing sudah tidak lagi menggonggong, ayam tidak lagi berkokok, embe geus teu embe-embe deui. Ya. Sapi teu tak eta kaos kitu. Ya. Semua hewan-hewan mereka semuanya tidak lagi mengucapkan dengan suaranya masing-masing. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir? Semua hewan mengatakan, qad wulidan nabiyul muntadhar, qad wulidan nabiyul muntadhar, nabi yang kita tunggu-tunggu sudah lahir. Nabi, wah, semua hewan bergembira. Ayamnya, anjingnya, terus sapinya, ontanya, senang mereka semua. Kenapa? Karena lahir Nabi yang ditunggu-tunggu. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hanya satu yang sedih ketika Nabi Muhammad lahir. Siapa? Ibunya, ibundanya Sayyidah Aminah. Kenapa? Beliau memikirkan, ini anakku sudah lahir, lalu nanti kalau tanya ayahnya mana, bagaimana? Itu yang dipikirkan Sayyidah Aminah. Ketika orang-orang bergembira, makhluk semua bergembira, hanya Sayyidah Aminah yang sedih. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan apa? Maktu asurroh, pusarnya sudah terputus. Kalau kita kan dipotong. Lalu Nabi Muhammad itu sudah maktunan, sudah di khitan. Makhulan bikuhlil inayah, pakai celak. Dan ketika lahir sujud Nabi Muhammad itu. Ya kayak ente lahir ngogok. Kenapa? Kaget. Dulu perasaan kepalanya 2 ons, sekarang 2 kilo. Makanya kaget ya, nangis. Nah,
Nabi Muhammad begitu lahir apa? Sujud dan tangannya mengangkat ke atas. Dan nur bukan nur, api apa namanya? Api yang disembah-sembah itu biar gak pernah mati. Ketika Nabi Muhammad lahir mati, parem. Terus Iwanu Kisro, tihang-tihang yang ada di kaisar yang di sana, yang kuat-kuat itu semuanya hancur. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, semua bergembira. Singkat cerita, Nabi Muhammad sudah nyampe umur 6 tahunan. Begitu Nabi Muhammad sudah nyampe 6 tahunan, Nabi Muhammad biasa main seperti teman-temannya yang lain. Main sore-sore sama teman-temannya. Waktu itu suatu ketika teman-temannya ini didatangi oleh bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya habis ada acara begitu. Begitu mereka datang, fulan sini nak, nih bapak dapat hadiah nak. Bapak punya hadiah buat kamu. Pada nyamper datang semuanya. Sementara Nabi Muhammad SAW, beliau karena tidak punya ayah, ayahnya beliau langsung lari kepada ibunya. Ibu, bunda. Ya nak, ada apa nak? Wahai Muhammad, ada apa? Ayah mana bu? Bu, ayah mana? Itu teman-teman saya semuanya dijemput sama ayahnya, dikasih hadiah sama ayah. Sementara saya enggak. Mana ayah bu? Sayyidah Aminah menangis menitikan air mata karena beliau tidak bisa menjawab. Andaikan dijawab pun beliau tidak tahu di mana itu ayahnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menangis, Sayyidah Aminah juga menangis. Kenapa? Sedih Nabi Muhammad mencari ayahnya. Akhirnya Sayyidah Aminah punya pikiran, pengen ke Madinah untuk menyusul mencari kabar suaminya. Akhirnya izin kepada mertuanya Sayyid Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, wahai ayah, saya minta izin, saya akan pergi ke Madinah. Mau ngapain? Ini Muhammad ini kan ayahnya nggak tahu. Saya pengen mengenalkan dia dengan saudara-saudaranya nanti di Madinah. Karena dia kan aslinya Madinah. Dan juga saya akan pergi ke sana mencari kabar suami saya. 6 tahun saya nggak ada kabar. Belum tahu sampai sekarang, andaikan mati pun saya nggak tahu kuburannya. Saya minta izin, jangan. Ayah sudah ditinggalkan oleh anak yang bernama Abdullah, suamimu. Masa sekarang harus ditinggalkan lagi? Enggak, wahai ayah. Saya akan pergi ke sana dan insya Allah akan kembali lagi ke sini. Sama siapa nak? Saya sama Muhammad dan juga sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak yang dititipkan oleh ayahnya Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah, ketika beliau akan pergi ke Madinah. Tolong Ummu Aiman, kamu dalam keadaan apapun bantu istriku. Akhirnya dengan berat hati Sayyid Abdullah mengizinkan Sayyidah Aminah bersama Ummu Aiman bersama Nabi Muhammad yang masih kecil umur 6 tahun untuk pergi ke Madinah. Berangkatlah Nabi Muhammad ke Madinah. Lama qadimal Madinah, ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, matarun gozir, hujan yang lebat turun. Sampai anak-anak di Madinah, anak kecil, lari-larian, mandi. Maklum jarang ada hujan. Setahun itu paling sekali hujannya kalau di Madinah, di Mekah, di Yaman. Begitu Nabi Muhammad datang ke sana, turun hujan yang besar, mereka senang, ya, mandi-mandian, sesorodotan, gusur, bayi taranjang, ya. Renanglah pokoknya. Itu barokahnya Nabi Muhammad nyampe ke mana? Ke Madinah. Dah, akhirnya Sayyidah Aminah ini tanya-tanya, Pak, ada yang tahu enggak? Ada satu orang 6 tahun yang lalu namanya Abdullah. Dia datang ke sini dan katanya dia meninggal dunia. Ada yang tahu kuburannya? Enggak tahu. Tanya. Akhirnya ada satu orang yang menunjukkan, tuh di sana kuburan suamimu wahai Aminah. Akhirnya Sayyidah Aminah bersama Nabi dan Ummu Aiman datang ke kuburan Sayyid Abdullah. Begitu sampai ke kuburan, Sayyidah Aminah menangis. Ummu Aiman pun menangis. Karena dua-duanya tahu kalau ini adalah kuburan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aminah karena ini adalah suaminya. Beliau menangis terbayang 6 tahun yang lalu, baru 2 bulan menikah, setelah itu pisah. Dan sekarang harus bertemu di mana? Yang satu di kuburan. Dan Nabi Muhammad pelongo aja. Karena beliau nggak tahu. Wahai ibu, wahai Umi, limadza tabkin? Kenapa engkau menangis wahai ibu?
Nak, dipegang sama Sayyidah Aminah. Nah, selama ini kau tanya ayah di mana, ayah di mana, dan Umi nggak pernah ngasih tahu sama kamu, nak. Kenapa? Karena Umi nggak tahu apakah ayahmu itu meninggal atau masih hidup atau di mana. Tapi sekarang, nak, kamu lihat di depanmu ini adalah kuburan ayahmu, nak. Dan kamu dari mulai sekarang jangan tanya lagi ayah di mana, karena ayahmu sudah meninggal, wahai Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau menangis, dan Sayyidah Aminah pun tambah sedih menangis. Kenapa? Terbayang anaknya yang yatim ini. Akhirnya Nabi Muhammad mengelilingi kuburan ayahnya sampai beberapa putaran. Dan setelah itu akhirnya mereka bertiga ya seperti biasanya di Madinah sana sini cari keluarga yang ngobrol-ngobrol. Dan suatu hari Nabi Muhammad sedang main bersama Ummu Aiman dan anak-anak kecil di sana di Madinah. Ada rombongan pendeta datang. Begitu rombongan pendeta datang, ngelihat Nabi Muhammad SAW, pendeta itu langsung bilang, ini adalah calon nabi terakhir. Ayo kita bunuh. Yang satu bilang, ayo kita culik. Wah, pokoknya nggak aman. Ummu Aiman yang selalu memperhatikan Nabi Muhammad SAW, beliau melihat gelagat yang nggak baik, akhirnya langsung ditarik. Muhammad, ayo ikut aku, nak. Langsung pergi. Akhirnya pergi. Sampai ke rumah, dikasih tahu Sayyidah Aminah, wahai Aminah, anakmu ini ada dalam bahaya. Ada apa? Banyak pendeta-pendeta yang melihat anakmu dan mereka semuanya akan membunuh anakmu. Ini Sayyidah Aminah pikiran, punya anak baru nyampe ke Madinah sudah diancam lagi mau dibunuh. Akhirnya ayo kita pulang saja. Akhirnya Sayyidah Aminah, Ummu Aiman dan Nabi Muhammad, beliau secepatnya pergi ke Madinah, ke Mekah. Perjalanan pulang, terus jalan. Sayyidah Aminah pikirannya kacau. Kenapa? Ini udah capek dari Mekah ke Madinah, baru sampai ke Madinah melihat kuburan suami. Setelah itu anak ada ancaman, sekarang harus balik lagi ke Mekah. Ya Allah, ini ujian luar biasa. Terus Sayyidah Aminah sambil jalan sambil sedih. Akhirnya sampailah ke satu desa namanya Desa Abwa. Desa Abwa. Begitu sampai Desa Abwa, Sayyidah Aminah sudah nggak tahan lagi, nggak kuat lagi untuk jalan. Beliau sakitnya tambah parah. Akhirnya ibunya Nabi Muhammad yang mulia ini, beliau tiduran dan dibantali dengan batu. Ibunya Nabi Muhammad ketika tiduran dibantali dengan batu. Sayyidah Aminah tiduran, sudah nggak tahan, sudah nggak kuat. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil, nak sini nak. Nak, kayaknya ibu ini sebentar lagi akan meninggalkanmu, nak. Tolong jaga baik-baik ya, nak. Jadilah engkau menjadi anak yang soleh ya, nak. Kamu jangan bandel, nanti ada kakekmu Abdul Muthalib yang akan mengurusmu, nak. Kamu jangan sedih, jangan menangis ya. Tolong doakan ayahmu dan doakan ibumu. Nabi Muhammad menangis, tidak wahai ibu. Ibu tetap akan bersama kami, wahai ibu. Nah, saya ibu nggak tahan, nggak kuat, kayaknya sebentar lagi meninggal. Dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad menangis. Dan akhirnya kata Ummu Aiman, wahai Muhammad, ayo kita kuburkan ibumu ini. Dan dikuburkan, dan Nabi Muhammad diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau turun ke kuburan dan menerima ibunya. Lalu dikuburkan oleh Nabi Muhammad tangan yang mulia. Setelah selesai dikuburkan, kata Ummu Aiman, Muhammad, yuk kita pulang ke Mekah. Kata Nabi Muhammad, tidak wahai Ummu Aiman, buat apa saya pulang ke Madinah? Ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada. Mau dengan siapa lagi? Percuma saya hidup, lebih baik saya tetap di sini saja. Dan saya pengen mati bersama ibu dan dikuburkan bersama ibu di sini, wahai Ummu Aiman. Lah, nak, kamu masih punya kakek yang baik, Abdul Muthalib, dan ada pamanmu Abu Thalib. Yuk kita pulang. Tidak wahai Ummu Aiman, percuma saya hidup kalau tidak tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Muhammad menangis. Tapi akhirnya dipaksa oleh Ummu Aiman, dan Nabi Muhammad pergi kemana? Pulang ke Mekah. Diurus oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian Sayyid Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu diurus oleh pamannya Abu Thalib, dan seterusnya. Dan akhirnya beliau diangkat menjadi nabi. Dan ceritanya kalau kita ceritakan tidak akan selesai, ya. Yafna zamanu, dalam Maulid Habsyi itu, zaman akan selesai, akan habis, waktu akan habis, sementara Nabi Muhammad belum bisa disifati secara keseluruhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah sekelumit tentang cerita Nabi Muhammad SAW sampai pulang ke Madinah.
sebenarnya panjang ceritanya seperti apa, bagaimana sejarah pernikahannya dan diangkat menjadi rasul, sebelum menjadi rasul seperti apa dan bagaimana, itu cerita sangat panjang sekali. Tentunya cerita yang singkat ini semoga memberikan tanaman kepada hati kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika sewaktu kita mendengar tentang cerita Nabi Muhammad dan terbesit dalam hati kesedihan, sedih mendengarkan bagaimana sejarah Nabi, ketahuilah itu adalah tanda kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan diceritakan ini semoga tambah cinta kepada Nabi. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mencintai Nabi Muhammad dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad.